Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ikuti jalur Bekonang ke Solo ya. Sampai pada titik batas Sungai Bengawan Solo. Coba kita nikmati rute perjalanannya dan situasinya di terkini. Kebetulan dokumentasi ini dibuat tahun 2022 bulan April. Tanggal berapa? Baik, selamat sore. Suasana mendung temaram tanpa ada matahari. Oke, selamat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suasana sore yang temaram, sejuk karena semilir anginnya kuat, tetapi tidak ada panas. Nuansa hujan mulai kental. Apakah tadi sebagian di wilayah Kayuapa Polokarto sudah hujan? Ini menuju Bekonang. Menuju Bekonang kebetulan belum hujan. Selamat sore kawan-kawan. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Yakinlah bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan baik, asalkan semuanya diawali dengan kebaikan. Kita ulangi, awalilah semua dengan kebaikan, maka hidup ini akan berakhir dengan baik. Awalilah kehidupan ini dengan niat yang betul, maka prosesnya akan betul, hasilnya akan betul, dan akhir ceritanya akan betul. Jadi sebuah kebaikan harus dimulai dengan proses yang benar. Insya Allah hasilnya akan halal. Jalurnya sangat padat ya, rutenya sangat padat. Ada ini jalurnya agak sempit, jalannya sekitar ya 6 meter mungkin ya, 6-8 meter. Idealnya bagi pejalan kaki yang di Solo, idealnya lewat jalur besar aja di Karanganyar, mungkin lebih halus dan tidak sempit. Kalau jalur Solo lewat Polokarto, Kayuapa itu jalurnya agak sempit sih. Nah, kanan kiri masih ada juga orang yang mempersiapkan jualan buka. Ya, luar biasa. Suasananya dingin ya, seperti masuk di kawasan Tawangmangu, Sarangan. Karena anginnya agak besar, sementara tanpa matahari sore. Biasanya 3:30 itu kalau cuacanya enak ya, cuacanya normal, masih ada matahari. Ini no matahari, tanpa matahari. Baik, di usia yang semakin senja, kita coba nikmati sisa-sisa umur kita. Paling tidak kita berkarir seperti teman-teman yang lain di dunia YouTube ya. Baik, ini dunia YouTube ya. Bagus kawan-kawan. Kebun benih ya, ada kebun benih. Masih laju terus lalu lintas di jalur
menuju ke Bekonang dari Purwokerto ya. Lalu lintasnya tidak begitu ramai, tapi biasanya jalurnya padat ya, jalur normal lah, nggak begitu padat. Woi, subhanallah, maaf, ada mercon ledos. Woi, rumahnya mantu. Sepanjang jalan ini mulai banyak orang jualan ya. Ada jualan persiapan takjil, persiapan buka, ada juga jualan baju ya, mulai muncul karena identik dengan Lebaran, identik baju baru. Pak, oke, ini perapatan Sidan ya. Jalur mulai rame, suasana mulai rame, indah, mempesona. Kehidupan betul-betul akan semakin indah. Di jalan menuju Bekonang memang kiri kanan masih banyak ya kaki lima, pedagang es degan ya, pedagang. Di kiri ketika dalam perjalanan masih ada pompa bensin yang besar. Nah, ini pompa bensin. Ini hampir menuju Bekonang. Ini pompa bensinnya yang memadai. Jalurnya mulai padat ketika sampai di kawasan Bekonang ya, mulai padat sayap. Beberapa ruko yang 10 tahun lalu, 5 tahun lalu belum terbangun. Kini jalan mulai padat ruko ya, ruko. Mulai dibangun di lintasan kiri kanan. Artinya perkembangannya luar biasa. Sukoharjo yang slogannya Kota Makmur memang kawasan swasembada pangan ya, termasuk penyangga pangan di wilayah Surakarta. Cuman di jalur Purwokerto ke Bekonang ini luar biasa. Maksudnya hampir titik padatnya muncul, rumah-rumahnya mulai berdempetan, bergandengan. Artinya apa? Artinya potensi pinggir jalan menjadi lirikan pebisnis. Warga mulai melirik pinggir jalan untuk wirausaha. Ya, karena nilai usaha di pinggir jalan itu strategis daripada nilai tinggal di dalam jalan raya, ya di dalam kota. Jalur gang biasanya untuk tempat tinggal, kalau pinggir jalan gini biasanya untuk bisnis. Baik, bismillah, terus di eksis ya. Eksis. Ini luar biasa. Ini daerah Bekonang, banyak kuliner ya, kuliner yang hari-hari biasanya juga ramai. Ini tanah pinggir jalan, pinggir lapang di kapling ya, sehingga ramai, memang ramai. Atensinya luar biasa. Paling tidak bisa menggairahkan UMKM di daerah Bekonang Sukoharjo ya, Bekonang Sukoharjo.
hampir masuk di kawasan Pasar Bekonang ya. Pasar Bekonang ini kawasan yang fenomenal, artinya kawasan padat karena ada pasar, ada lokasi pasar. Biasanya macetnya tinggi ya di pagi hari. Mulai ini ya, Pasar Bekonang. Ini Pasar Bekonang, saudara. Ya. Pasar Bekonang sudah dibangun Pasar Bekonang, dan ini berada di Bangjonya. Baik, jalan lagi. Sudah lepas dari Pasar Bekonang menuju ke Solo, nanti melewati persawahan ya. Cuman nampaknya persawahan pun mulai dilirik pengembang, sehingga kiri jalan itu sudah mulai ada intervensi pengembang. Di sana mulai muncul banyak perumahan-perumahan yang hadir di Sukoharjo. Artinya kebutuhan perumahan mau tidak mau mendesak akan adanya lahan hijau. Nah, tentunya dari waktu ke waktu jumlah kuantitas lahan hijau persawahan akan terus berkurang. Baik, masih di Bekonang, kiri kanan ini banyak deretan kios-kios ya, apapun ada, karena semua ingin eksis dengan UMKM, dari makanan, dari sarana kebutuhan rumah tangga, dari keranjang sampai baju, pakaian. Ya, kita mencoba melaju di jalur Bekonang Solo ya. Nanti kita akhiri di Kretek atau jembatan ya, jembatan namanya jembatan Bacem ya, Bu. Jembatan Bacem. Puasa mungkin perjalanan ngevlog agak hemat energi ya. Persoalannya nanti minumnya buka bersama. Kiri kanan mulai dibangun ruko, kiri kanan mulai dibangun ruko. Sampai Puskesmas Mojo 8. Puskesmas. Apa? Apa ini? Dia. Di. Lah tuku sik iki. Nanti. Apa ini? Pengen sekarang. Sampai di Wirun Bekonang Sukoharjo.
Jalur Wirun Bekonang Sukoharjo sangat indah. Lalu lintas mulai padat merayap ya. Baik. Hampir dari Bekonang tadi sampai sini belum ada putus lahan. Rumah terus kiri kanan muncul. Rumah kiri kanan muncul. Nah, ini baru masuk persawahan. Ini persawahan ya. Lihat persawahan. Jadi di samping kiri kita sudah mulai dibangun pabrik. Perumahan pabrik. Ini yang saya katakan jalur hijau mulai berkurang. Maksud kami lahan hijau mulai berkurang. Di samping kita juga perumahan. Lihat ini. Bentar lagi ini dibangun perumahan juga. Nah, ini perumahan. Teratai Permai, GTP, Garden Teratai Permai. Konsep-konsep rumah garden. Ini memang pengembang ya, jurusnya pengembang ya. Sehingga punya keuntungan yang tinggi. Orientasinya memang laba profit dan menyiapkan rumah bagi pasangan-pasangan keluarga baru. Baik. Lalu lintas mulai padat merayap luar biasa. Sangat padat, luar biasa. Artinya ketika siang mereka nggak pergi ya. Ketika sudah sore hari mereka keluar menikmati situasi sore hari sambil cari sayur atau cari buka puasa mungkin ya. Kalau siang kebetulan panas sekali ya, maklum. Kalau lewat sana lewat dia bukan oke. Awas. Wah, masjidnya luar biasa. Ada masjid. Lihat ini kiri kanan banyak orang jajanan ya. Ya, kanan kiri banyak jajanan, kaki lima di pinggir sawah ini. Dia memanfaatkan atas irigasi itu dibuat papan. Ya. Dibuat papan dibangun untuk usaha. Itu ada irigasi bawahnya, di atasnya dikasih papan untuk usaha. Nah, kayak gini. Baik, masih di kawasan Bekonang, hampir sampai di Solo. Lihat ini, semua perumahan, semuanya menjadi rumah. Hampir dulu sempat 10 tahun yang lalu tidak ada rumah-rumah kayak begini ya. Persawahan sekarang maaf ini menjadi rumah, resto, toko, geraha, Safira, luar biasa. Artinya apa? Solo dan Bekonang sudah tergandeng ya. Tidak terpisahkan lagi tapi tergandeng. Lihat ini, tergandeng mereka. Hampir semuanya. Ya. Tinggal satu peta, dua peta, satu peta, dua peta. Tetapi memang kiri jalan dilirik. Pengembang benar-benar melirik untuk perumahan di kawasan Sukoharjo. Lagi-lagi perumahan dan perumahan dan perumahan. Pinggir jalan diserang ruko perumahan.
Artinya apa? Tingkat populasi masyarakat, tingkat populasi penduduk makin tinggi. Masyarakat makin butuh rumah. Tapi faktanya, di sisi lain, swasembada pangan yang tidak terjangkau ini akan menjadi persoalan baru di masa depan bagi Indonesia Raya. Karena apa? Kebutuhan pangan akan seiring jalan dengan tumbuhnya penduduk di Indonesia. Makin banyak penduduk Indonesia, maka kebutuhan pangannya semakin tinggi. Ketika swasembada tidak teraih, maka harus impor pangan, saudaraku. Harus impor pangan, bosku. Ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ketika saya sudah meninggal dunia. Mungkin ya. Atau mungkin tidak membersamai, tidak ngerti ya. Luar biasa. Maradina. Ya sekitar 2 tahun kita nggak aktif di jalur ini. Ternyata di jalur Bekonang Solo itu selatan jalan ini sudah tumbuh pertumbuhan perumahan yang luar biasa, sangat luar biasa, di luar dugaan. Telah terjadi percepatan, jadi tidak ada kata putus. Jadi Bekonang Sukoharjo dengan Jembatan Bacem sudah tergandengan dengan bangunan ruko, rumah dan perumahan. Ini fakta, fenomena, realita, bukan basa-basi, bukan isapan jempol. Nah, sampai di Jembatan Bacem, ini sampai di Jembatan Bacem. Ya. Jembatan ya. Sungai Bengawan Solo, sungai yang terpanjang di tanah Jawa ya. Sungai Bengawan Solo yang diabadikan oleh Gesang. Baik, kita akhiri sampai Semanggi ya. Kita mencoba ambil jalur Semanggi ya. Terima kasih teman-teman masih ngikuti, semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Selamat sore, semoga menjadi informasi yang positif. Titik kesimpulannya adalah jalur di Semanggi sampai Bekonang tidak putus dengan perumahan. Itulah realita dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.